terlebih dahulu background informasinya, di mana semua lembaga yang melakukan quick count terhadap hasil pilkada DKI yang berlangsung kemarin menyatakan bahwa Joko Widodo menang atas Fauzi Bowo. Ya, apa saja janji dan misi Jokowi yang selalu didengungkan dalam masa kampanyenya? Berikut liputannya. Hendak saya tegaskan di sini bahwa saya adalah pelayan Anda. Tak akan lelah saya berjalan, bekerja, dan mengunjungi Anda mulai dari gang-gang yang kumuh sampai jalan-jalan yang besar, mulai dari pasar-pasar tradisional sampai Itulah janji Joko Widodo yang diucapkan sebelum mengikuti debat calon gubernur di Grand Studio Metro TV 16 September lalu. Bersama dengan Basuki Cahayapurnama, dia berjanji akan menjadi pelayan bagi warga ibu kota. Hasil quick count Metro TV dengan Indobarometer menyebutkan kedua pasangan ini unggul dari rivalnya Fauzi Bowo Nasrowi Ramli dengan 54,11% suara. Kalau memang benar Joko Widodo dan Basuki akan menjadi pemimpin ibu kota, akankah mereka berkomitmen untuk menepati janji-janjinya yang sudah dikumandangkan dalam masa kampanye? Coba kita simak sedikit saja janji-janji mereka. Ini kata Jokowi soal transportasi. Dalam jangka pendek, dari koridor sekarang 11, penuhin semuanya 15, dengan bis yang penuh, jadi antara bis dengan bis itu terpautnya tidak lama, 5 menit paling tidak. Tetapi dalam jangka yang agak sedang, itu memang busway-nya nanti diarahkan ke pinggir kota. Untuk angkutan di pinggir kota, yang ini yang untuk jalur-jalur yang padat diganti dengan tram, tapi bukan tram listrik, tetapi rail bus. Kalau yang ini soal perumahan untuk rakyat. Di Bukit Duri itu tidak harus direlokasi ke tempat yang jauh dari sana. Karena apa? Penduduk yang ada di situ itu bekerjanya dekat dari tempat tinggal. Oleh sebab itu, waktu saya berbicara dengan komunitas yang ada di sana, ada 870 kakak yang telah berbicara dengan saya, mereka sebenarnya mau digeser. Bukan digusur, digeser. Digeser kemana Pak Joko? Digeser 10 sampai 15 meter dari tempat yang ada. Nah, secara umum ada 5 janji dan misi yang menjadi landasan kerja mereka. Untuk kepentingan rakyat, memastikan bahwa jangan ada banjir lagi. Jangan ada kemacetan, korupsi, pengangguran. Rakyat harus berdaya, berpendidikan yang layak, sehat dan sejahtera. Di banyak kampanye, Jokowi selalu bangga dengan prestasinya membangun kota Solo. Apakah prestasi itu bisa diterapkan di Jakarta? Mari kita tunggu bersama. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, kemenangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Basuki Cahayapurnama dalam semua perhitungan quick count menunjukkan keunggulan pasangan ini dibandingkan lawannya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, pasangan Fokenara. Iya, namun Jokowi Ahok yang didukung oleh dua partai, itu PDI Perjuangan dan Gerindra, harus menghadapi kekuatan politik di DPRD DKI Jakarta yang notabene merupakan parpol-parpol dari lawan politiknya dalam pemilihan pilgub. Lantas apakah program awal dari Jokowi Ahok dalam menjalankan janji-janji politiknya dalam kampanye akan kemudian terhadang oleh kekuatan politik di DPRD DKI Jakarta ini? Dan apa sajakah program yang harus cepat dilaksanakan oleh pasangan Jokowi Ahok untuk membenahi Jakarta? Ya, pagi ini telah hadir di studio kami tim sukses Jokowi Ahok yang juga anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan pengamat perkotaan khusus Ibu Kota Jakarta Marco Kusumawijaya. Kami juga mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog ini melalui telepon interaktif di 021583022. Ya, saya ingin ke Mas Ganjar dulu. Selamat pagi Mas Ganjar. Selamat pagi. Mas Marco juga selamat pagi. Selamat pagi. Pertama saya sampaikan selamat dulu. Jagoan Anda akhirnya menang walaupun masih di quick count ya. Betul. Belum keputusan resmi. Nah, pertanyaannya seperti tadi.
Jepang mengangkat seluruh bursa utama dunia hari Rabu kemarin. Langkah Bank Sentral Jepang yang memperbesar paket stimulus ekonominya dengan melakukan pembelian obligasi senilai 10 triliun yen atau senilai 128 miliar dolar mengangkat semua bursa saham utama dunia. Indeks Dow Jones, indeks Nikkei, indeks Hang Seng, dan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia naik rata-rata 0,1 hingga 1,19% pada perdagangan hari Rabu kemarin. Sementara di pasar valuta, kita tidak begitu banyak melihat pergerakan berarti nilai tukar euro masih berada di atas 12 ribuan rupiah per euro, sementara dolar Amerika juga bertahan di 9.500-an rupiah per dolar Amerika. Sedikit menguat adalah yen yang kita melihat diperdagangkan di 120 hingga 122 rupiah per yen Jepang. Diperkirakan hari ini kemungkinan Bursa Efek Indonesia masih akan memperdagangkan dengan kecenderungan menguat, namun dengan perdagangan yang relatif sepi karena sebagian besar pelaku pasar akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub DKI putaran kedua hari ini. Dan pemirsa, itulah akhir dari segmen ekonomi dan bisnis. Tetaplah bersama kami. Selesai headline news pukul 6 kami akan hadirkan perbincangan mengenai pemilihan gubernur putaran kedua yang akan dilaksanakan pada hari ini hanya untuk Anda. Menuju headline news bersama Rewind. Untuk solusi redakan batuk yang pas dan dipercaya, pilih Comix DT, solusi modern. ...48 suara atau 34,05%. Jokowi Basuki merajai perolehan suara di seluruh kota kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang menjadi satu-satunya wilayah yang dimenangi Fokenara. Dominasi Jokowi Basuki pada laga putaran pertama juga terlihat pada perolehan suara di tingkat kecamatan. Dari 44 kecamatan di 6 wilayah Jakarta, Jokowi Basuki memenangi suara di 31 kecamatan dan Fokenara hanya menang di 13 kecamatan. Salah satu basis dukungan Jokowi Basuki adalah wilayah Jakarta Barat. 6 kecamatan di seluruh wilayah Jakarta Barat pada putaran pertama seluruhnya dimenangi Jokowi Basuki. Di Jakarta Timur, Fokenara hampir kalah di setiap kecamatan kecuali di Kecamatan Cipayung dan Kramat Jati yang menang tipis dari Jokowi Basuki. Selebihnya dimenangi Jokowi Basuki dengan kemenangan signifikan di Kecamatan Pulau Gadung, Ciracas, dan Pasar Rebo. Adu dukungan yang sengit pada putaran pertama lalu terjadi di Jakarta Pusat. Foke menang tipis di Menteng, Tanah Abang, dan Johar Baru, namun kalah cukup telak dari Jokowi Basuki di Sawah Besar dan Gambir. Selain Jakarta Barat, basis dukungan bagi Jokowi Basuki adalah Jakarta Utara. Dari 6 kecamatan yang ada, Jokowi Basuki hanya kalah di Kecamatan Cilincing. Sebaliknya, Fokenara tercatat kalah telak di Kelapa Gading, Penjaringan, dan Tanjung Priok. Di Jakarta Selatan, dari 10 kecamatan, Fokenara hanya mampu menandingi dominasi Jokowi Basuki dengan kemenangan tipis di Kecamatan Jagakarsa, Tebet, Pancoran, dan Setiabudi. Kemenangan kubu Fokenara yang paling meyakinkan, yakni di atas 50% suara, hanya terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu. Iya, sementara itu pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso menuturkan posisi DKI Jakarta 1 adalah jabatan yang sangat prestisius sehingga menarik bagi banyak pihak untuk mendukung.
Kapnya. Jalan negara yang menggunakan alat berat telah merusak jalan yang dibangun warga. Selain memblokade jalan, warga juga mengusir kendaraan proyek yang akan menuju ke lokasi. Dalam aksinya, warga juga menuntut kontraktor segera bertanggung jawab dengan memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak. Warga juga mengancam bila hingga siang ini tidak ada tanggapan dari kontraktor, mereka akan menghentikan proyek tersebut. Ya pemirsa, Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui situs kami di metrotvnews.com dan Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Rewind. Perkara Prita Mulyasari yang kurang Operasi di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat kembali ricuh. Kericuhan terjadi karena keluarga korban kecewa terdakwa tidak dijerat hukuman mati. Dengan ancaman hukuman mati atau Ya, pemirsa, pilkada 2 putaran akan menentukan nasib calon gubernur DKI Jakarta dengan membawa kinerjanya. Lalu akankah Jakarta memiliki pemimpin baru yang mampu merubah kota metropolitan dengan segala problematikanya? Peta politik pemilu kada DKI Jakarta putaran kedua ditentukan oleh pilihan warga Jakarta sesuai hati nurani.
Konstelasi politik DKI Jakarta semakin memanas menjelang 20 September. Kamis nanti, pemilu kada DKI putaran kedua akan dihelat. Dan warga DKI akan mempertaruhkan nasibnya untuk 5 tahun ke depan bagi pemimpin yang memiliki visi dan siap memajukan Jakarta dengan problematikanya. Kedua pihak sama-sama optimis akan memenangi pemilu kada. Fukenara menyatakan pihaknya akan mendapatkan dukungan 65% pada putaran kedua ini. Tambahan suara tersebut didapat dari masa koalisi parpol yang baru bergabung di putaran kedua serta relawan. Sementara dari kubu lawan, Jokowi dan Ahok menyatakan telah unggul dalam survei-survei belakangan ini. Intensitas yang memanas jika tidak dikelola dengan baik akan memicu konflik dan melupakan kedewasaan berpolitik. Masing-masing kubu harus mampu mengendalikan diri dan harus menerima apapun hasil pilihan mayoritas warga Jakarta nanti. Pemilu kada DKI menjadi sorotan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga mata dunia akan tertuju kepadanya karena inilah hajatan demokrasi di Indonesia yang penting. Jika ada friksi dan konflik, maka di mata dunia Indonesia mendapat celah. Semua pihak harus sadar bahwa pemilu kada di ibu kota akan disaksikan seluruh dunia. Semua pihak hendaknya bersama-sama mengawal pemilu kada DKI Jakarta. Para elit politik dan tokoh masyarakat harus memberikan pemahaman kepada pendukung dua kandidat ini agar bisa menerima apapun hasil pilkada nantinya. Isu SARA yang dihembuskan rawan memancing kerusuhan massa selepas nanti pencoblosan usai. Namun, perlu disadari bahwa Jakarta sejak zaman Batavia dulu adalah tempat di mana orang mencari nafkah dan hal itu lebih penting ketimbang asal-usul masing-masing. Pemilu kada DKI 20 September akan menjadi bukti apakah Batavia modern akan mengalami kemunduran peradaban. Ataukah Jakarta nanti akan aman pasca jari-jari tangan membiru dicelup tinta KPU. Ya, pemirsa, kita sampai pada segmen obrolan Metro Pagi kali ini. Kita akan membicarakan seputar persiapan Pilkada DKI Jakarta besok. Dan di studio sudah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Jamaluddin Hashim, anggota KPUD DKI Jakarta. Yang kedua Ramdansyah, Ketua Panwaslu DKI Jakarta. Dan yang ketiga adalah Kombes Polisi Rikwanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Bapak-bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak-bapak. Ya. Mungkin saya ke Pak Jamal dulu. Pak Jamal, sampai sejauh ini bagaimana? Sudah siapkah untuk menghadapi Pilgub DKI Jakarta besok? Insya Allah siap. Logistik sudah distribusi, petugas sudah kita siapkan, kita sudah kondisikan semuanya dan insya Allah nggak ada masalah. Dibandingkan dengan putaran pertama, putaran kedua ini apakah ada sesuatu yang berbeda misalnya Pak? Ya ada pasti. Pertama kemarin juga kan kita tahu bahwa pelaksanaan kampanye cuma 3 hari, dan itu nggak ada kampanye pengerahan massa, hanya penajaman visi misi. Karena itu kita juga buat itu dalam 2 debat ya, yang terbuka. Kemudian pemilih kita juga ada penambahan 34.649 ketika waktu itu hari putaran pertama banyak protes termasuk dari melalui Panwaslu bahwa banyak warga yang tidak terdaftar, kemudian kita buka kembali dan ya, alhamdulillah terjaring itu dan insya Allah dipastikan mereka bisa memilih. Yang spesifik mungkin yang agak sering dapat sorotan soal pemilih yang di daerah kebakaran itu juga sudah kita antisipasi bahwa mereka semua sudah kita jamin bahwa akan tetap bisa memilih. Jadi sudah didata ulang ya untuk yang di daerah-daerah yang terbakar itu? Pendataan itu baru pada ini aja sebenarnya. Pendataan bagi nama-nama korban. Tapi sebetulnya nama dia dalam sebagai pemilih itu tetap ada, nggak akan hilang. Karena kita punya salinan daftar pemilih tetap. Itu ada di tangan KPU, ada di PPS, di kelurahan. Jadi nama-nama mereka tidak akan hilang. Meskipun dokumen kependudukan, KTP dan sebagainya hilang. Jadi nggak ada masalah. Kalau KPUD sudah siap, Pak Ramdan sebagai Panwas, apakah memang kecurangan-kecurangan ataupun pelaporan-pelaporan yang sudah dilaporkan itu tidak akan mengganggu jalannya putaran kedua besok, Pak? Ya, saya pikir selama itu Panwas dianggap sebagai jalur hukum, artinya saya percayalah ini pasangan calon simpatisan datang ke Panwas sampai hari ini ada 17 kasus pada putaran kedua. Itu memang seperti itu, jadi langkah hukum yang dilakukan, tidak kemudian saling serang di lapangan, anarki. Nah, kepercayaan ini tentu saja kami tindak lanjuti lah semua laporan. Baik kemarin ada 3 kasus sudah kita selesaikan kan, tentang Bang Haji Roma, Dewi Aryani, itu dinyatakan tidak memenuhi unsur. Yang APSI ini kita diduga memenuhi unsur. Yang lainnya tengah kami proses, contoh kemarin kan ada statement di Lebaran Betawi, itu kita panggil Ketua Umum Bamus, kemudian Pak Ridwan Saidi kemarin budayawan, JJ Rijal, ahli sejarah, itu juga kita panggil juga. Kita minta klarifikasi di beberapa sudut. Nah ini bahkan kemarin, kalau pada masa kampanye putaran kedua tidak ada yang lapor,
Tapi pada kemarin ini ada 3 orang yang lapor kepada Panwas juga. Nah ini menurut saya juga kita akan berbeda dengan Undang-Undang Pemilu Legislatif Pilpres yang menyatakan tindak pidana pemilu terkait dengan perolehan hasil harus selesai 5 hari sebelum penetapan nasional. Nah kalau Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak ada pasal itu, sehingga ketika ini dugaan pelanggaran pidana, nah ini bisa kemudian teman-teman dari kepolisian bisa melanjutkannya dengan menggunakan kitab undang hukum acara pidana. Nah kalau untuk pelanggaran administrasi, alhamdulillah udah banyak, saya lupa angkanya, tapi 10 ribuan lebih itu alat peraga yang diturunkan. Dan ini masih terus kita turunkan hingga hari H, karena ketentuan peraturan KPU yang tidak boleh itu 100 meter menjelang TPS itu ada alat peraga. Nah hari ini masih terus diturunkan. Ada berapa alat peraga, tetapi ada juga yang nakal memang setelah diturunkan dipasang kembali. Nah, bukan dipasang kembali, artinya kita udah turunkan, disita, tetap kemudian mereka punya backup lagi. Gitu. Oke. Ya gini kita akan menanyakan tentang persiapan sendiri pengamanan untuk jalannya Pilgub nanti bagaimana. Tapi mungkin di segmen selanjutnya Pak Rikwanto kita tahan dulu. Ya pemirsa, kami masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama dengan Mitra Pagi. Pemirsa, banyak orang asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja, berwisata, atau untuk kepentingan lainnya. Mereka bisa tinggal di hotel, apartemen, kontrakan, rumah kos, ataupun tempat penginapan. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib meminta data pada orang asing tersebut dan memberikan data itu pada pejabat imigrasi yang bertugas bila diperlukan. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenai sanksi loh. Ayo, patuhi peraturan ini. Quick Count Pemilu Kada DKI Jakarta putaran kedua, besok jam 11:30 siang. Ya, langsung saja kita akan menanyakan kepada Pak Rikwanto untuk pengamanannya sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah jamin ini akan berlangsung dengan aman dan lancar untuk Pilgub kali ini? Ya, terima kasih. Kita yakinkan, ya, kita upayakan dan kita coba jaminkan ini akan berjalan dengan aman dan lancar. Dan kita harus punya keyakinan, warga Jakarta, warga DKI harus punya keyakinan untuk bisa berjalan sesuai dengan ketentuan, aman, lancar. Dan siapapun yang terpilih ini adalah yang terbaik untuk Jakarta. Kemudian kesiapan dari Polda Metro Jaya, kita sudah siapkan 16.605 personil. Di dalamnya juga ada TNI 2.200, itu untuk menjaga objek vital. Kemudian termasuk juga itu yang PAM di TPS nanti, termasuk juga cadangan kekuatan yang digunakan pada waktu yang ditentukan, seperti adanya hambatan-hambatan, adanya yang maksa-maksa, ada yang sengaja buat masalah. Ini sudah ditetapkan di kantong-kantong tertentu yang berdekatan dengan lokasi TPS. Apabila diminta, digerakkan cepat untuk bisa segera menetralisir. Untuk peta daerah-daerah di Jakarta sendiri yang rawan keributan seperti itu, bisa dikatakan seperti itu Pak, apakah juga sudah ada informasinya? Kalau kerawan itu kita anggap semua rawan ya. Walaupun kita kategorikan ada TPS aman, rawan 1, rawan 2. Namun itu kan analisa kita. Yang jelas dengan yang kita anggap semua itu punya potensi kerawanan yang sama. Jadi petugas yang depan TPS ini kita arahkan betul-betul. Jadi seperti hari ini kita sudah rencanakan untuk apel terhadap petugas TPS. Arahan-arahan supaya betul-betul dia apa yang harus dilakukan di TPS. Jadi pagi ini apel, kemudian nanti sore insert masuk kepada lokasi-lokasi di mana dia bertugas. Dia harus meninjau kotak suara ada di mana, surat suara sudah lengkap belum, disimpan di mana, dikunci oleh siapa, kuncinya sama siapa. Nanti digerakkannya kapan, besok pagi, TPS-nya di mana. Jadi sore ini sudah bergerak, bukan hanya besok pagi waktu dibuka TPS dia baru berjaga, enggak. Termasuk juga setelah adanya pencoblosan dan penghitungan, kotak suara akan kemana, dia harus jaga juga, kawal juga. Keyakinan aman ini apakah juga didukung oleh data intelijen, Pak? Ini sesuatu yang penting kita tanyakan karena kita khawatir kalau ternyata ada yang tidak terantisipasi begitu. Bagaimana Pak Rikwanto? Ya, yang pertama ya, ini Jakarta. Masyarakat itu cerdas. Ya. Mereka sudah paham, sudah juga mengerti mana yang potensi intimidasi, mana potensi mencari gara-gara, mana potensi mempengaruhi. Tapi selama Pak KPUD masih menjamin langsung umum bebas rahasia,
ya apapun yang dikatakan orang terserah. Pada akhirnya di bilik suara kan dia harus mencoblos siapa, itu yang harus dijaminkan. Nah, kalau itu dijamin semuanya, kita yakinkan dengan penghitungan yang baik, yang jujur, yang adil, semua akan menerima hasilnya. Baik. Kalau Pak dari KPUD sendiri, Pak Jamal, tim yang akan diturunkan nanti berapa banyak Pak? Oh, kalau kita kan lebih ke pelaksana kegiatan pemungutan suara. Kita tahu KPPS itu ada 7 orang. Itu tersebar di 15.059 TPS. Jadi semuanya merata di semua DKI. Dan dibantu tentu saja oleh keamanan dari lingkungan setempat ya. Ada 2 orang dari Pamsung apa namanya istilahnya itu di situ dari masyarakat. Iya, gitu. Itu biasanya dari unsur Hansip atau apa dari masyarakat. Jadi kita mempekerjakan 7 orang dan itu bekerja selama 1 bulan, terutama H-7 dan sampai H+7 sampai penyiapan logistik apa namanya semuanya. Jadi memang untuk KPU lebih ke apa manajemennya saja. Ya, kita nanti akan menanyakan juga besok mungkin sudah ada yang lupa bagaimana mencoblosnya, kita akan menanyakan lagi nanti ke KPUD. Tapi setelah jeda berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami. Perbincangan ini akan kami lanjutkan sesaat lagi. Memperkenalkan rangkaian produk perawatan kulit dengan nama Hada Labo yang aman bagi kulit wanita Indonesia. Bertempat di Poke Sushi Crown Plaza Hotel. Dengan demikian maka banyak melihat di dunia-dunia maya. Ya betul, dan saling lapor antar tim sukses pun terjadi berkali-kali. Nah, apa yang harus dilakukan agar besok penyelenggaraan Pilkada DKI berjalan lancar tanpa kecurangan sekecil apapun? Dan jikalau ada kecurangan, apakah Panwaslu kali ini benar-benar bisa menjadi wasit yang adil? Sudah hadir Pak Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Madani Indonesia, dan Pak Ramdansyah, Ketua Panwaslu DKI. Saya ke Pak Ramdansyah dahulu. Ini ada informasi bahwa tim advokasi JB melaporkan Anda ke DKPP. Tanggapan Anda, benarkah memang Anda tidak netral? Ya, kalau kami tidak netral, ini kan melanggar asas penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu kan asasnya jujur, adil, proporsional, dan proporsional. Tetapi kemudian dalam konteks apa yang saya lakukan, ini perlu diketahui oleh teman-teman tim Jakarta Baru. Ketika kasus itu dilaporkan kepada Polda Metro, kami sudah serahkan pada tanggal 13 Maret, hari Rabu lalu, dan itu belum diberkaskan atau jadi laporan polisi. Ketika laporan polisi, posisi saya adalah bukan pelapor. Pelapornya adalah tim kampanye Fauzi Bowo Nahrawi, kan? Dan kemudian laporan polisi, tim kampanye itu harus ada rekomendasi Panwas. Harus didampingi kah? Loh, harus didampingi dalam arti apa? Ini dalam arti ini harus ada yang namanya rekomendasi Panwas. Rekomendasi Panwas itu harus kita sampaikan bersama dengan LP tersebut dibuat.
Karena apa? Laporan polisi ini harus ada berkas-berkas Panwas yang kemarin diserahkan. Rekomendasi itu harus dalam bentuk Pak Ramdansyah datang menyertai mereka ke DKPP. Enggak, saya bingung dalam arti gimana ini netralnya seperti apa. Misalnya begini. Ini kan kalau mereka lapor begitu saja, itu menjadi dugaan tindak pidana umum. Karena ketika mereka melapor kepada polisi terkait dengan kasus apa, kasus terkait dengan dugaan iklan kampanye APSI itu, maka kemudian kalau mereka laporkan begitu, ini pidana umum. Dalam tindak pidana pemilu kada itu harus kemudian ada rekomendasi Panwas. Kemudian soal pendampingan itu kami sudah izin kepada Pak Haji Abdurrahman Umar, Pak Jupri, kami mau mengantarkan ini berkas ini semua. Dan berkas itu sudah dilengkapi ketika membuat laporan polisi, sehingga laporan polisi disampaikan kemarin 2 hari yang lalu itu laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu kada, bukan tindak pidana umum. Itu harus saya jelaskan. Kalau saya ke Mas Rey Rangkuti, Bang Rey, kalau Anda melihat Panwaslu netral nggak? Ya, saya pikir tepat ya, dicoba dibawa dulu ke DKPP. Nanti biar DKPP yang menguji apakah memang perlakuan Panwas DKI dalam pelaksanaan pilkada selama ini dapat dinyatakan sebagai independen. Artinya tidak ada masalah dong harusnya. Maksudnya gimana? Apa yang dilaporkan dari tim advokasi JB makanya harus didorong. Karena kan ada asumsi umum sekarang yang berkembang bahwa Panwas ini tidak netral, yang dilihat dari berbagai penanganan kasus ya, dan bahkan mungkin pembiaran ya, kasus-kasus yang memang kalau dilacak secara undang-undang dan peraturan tidak akan ditemukan pasal-pasal yang dinyatakan melanggar, tapi itu mengganggu lah secara umum proses demokratisasi kita gitu. Nah, kalau menurut berbagai pihak nggak netral, tapi Panwas pasti mengatakan saya netral gitu. Nah, makanya alat mengujinya itu ada di KPP. Nah, kita dukung KPP untuk ya katakanlah misalnya segera untuk melakukan proses. Sehingga saya 3 hari 4 hari mereka akan melakukan proses. Pak Ramdansyah, besok kita sudah memasuki hari pemungutan suara pilkada DKI putaran kedua. Penentuan. Dan besok ada ketakutan bahwa akan ada permainan serangan fajar. Namun sekarang modusnya politik uang juga berbeda. Anda nyoblos dulu, kalau Anda sudah nyoblos sesuai dengan yang saya tentukan begitu oleh orang yang memberikan money politik, baru saya bayar. Apakah sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh Panwaslu? Pertama, Bawaslu RI sendiri sudah meminta kepada Panwaslu DKI untuk melakukan advokasi terkait dengan potensi pelanggaran yang tadi disebutkan dengan menyobek, orang bukannya mencoblos tapi menyobek lipatannya itu, coblosannya kemudian diambil tandanya itu untuk kemudian ditukarkan. Nah, ini kemudian kami sudah menyampaikan juga kepada KPU DKI agar ini dianggap sebagai suara yang tidak sah. Surat edaran KPU tanggal 13 September kemarin sudah membuat itu. Jadi saya ulangi, kalau seandainya ada sobekan salah satu gambar calon gubernur atau calon wakil gubernur, maka itu dianggap tidak sah. Ya? Itu ada dalam surat edaran KPU DKI Jakarta. Nah, ini juga kemudian ada beberapa hal juga terkait dengan foto. Sebenarnya itu sudah menjadi surat edaran tanggal 9 Juli waktu putaran pertama. Nah, diperkuat kembali pada surat edaran yang untuk putaran kedua tanggal 13 September kemarin, itu pun diperkuat agar tidak menggunakan HP ketika melakukan pencoblosan. Nah, ini tentu saja ada satu lagi poin yang harus kami sampaikan. Ini terkait dengan undangan misalkan di lokasi kebakaran yang agak rawan. C6 itu undangan untuk memilih itu udah harus disampaikan. Tetapi masih ada beberapa yang belum sampai C6. Tetapi kemudian kalau ada dalam salinan DPT maka itu boleh memilih. Cuman kita lagi pantau sekarang, teman-teman petugas ini benar-benar harus menyampaikan ke yang namanya warga yang katakan di lokasi kebakaran. Walaupun itu susah dia harus sampaikan. Tetapi kalau memang tidak diketemukan, maka boleh memilih. Walaupun dengan katakanlah, saya bingung yang menyebutnya, kesepakatan ini sebenarnya orang sini bukan sih, karena dia tidak punya KTP, tidak punya C6 gitu dan seterusnya. Ini harus bisa milih. Mas Ramdansyah, kalau saya tanyakan hingga jam ini, masalah apa yang masih ada terkait pencoblosan besok? Tadi kami temukan terkait dengan petugas KPPS yang diduga melakukan selebaran isu sara dan semalam kan sempat ditahan di Polda Metro. Tadi kami meminta kepada KPU DKI Jakarta untuk memberhentikan sementara petugas KPPS ini agar tidak menjadi petugas. Ada berapa kasus yang Anda temukan seperti itu? Ada 2 kasus yang hari ini yang dilaporkan dan kemudian
di daerah Jakarta Barat dan kemudian di Jakarta Timur. Nah, yang di Jakarta Barat ini yang kami tadi teruskan kepada KPU untuk dihentikan sementara, karena waktu pada putaran pertama kami pun minta pada PPS, ada petugas tingkat tadi kan tingkat KPPS, ada petugas tingkat kelurahan di Jakarta Pusat yang kita minta berhentikan, dan kemudian di Jakarta Selatan itu satu juga minta berhentikan, dan dua-duanya diberhentikan oleh KPU karena tidak netral. Ya, kalau kita lihat pilkada besok ini kan bukan pilkada yang biasa. Kita tidak pernah Jakarta melakukan pilkada yang seperti besok, yang 2 putaran. Terakhir kita tahu hanya 1 putaran dan hanya 2 calon, dan tidak seketat sekarang ini, tidak katakanlah sekotor sekarang ini dalam kaitan ke kampanye-kampanye hitam. Nah, besok berarti kan kemungkinan akan banyak terjadi pelanggaran. Antisipasi apa yang sudah dilakukan oleh Panwaslu? Pertama, saya harus apresiasi bahwa orang melapor kepada Panwas dengan segala bukti yang katakanlah kita sambil kok buktinya cuman money politik, yang dibawa cuma 1 selebaran, duitnya mana? Duitnya dipakai buat beli buat bayar parkir. Ini kan seolah kayak bercanda, tapi kita apresiasi lah bahwa ada saluran resmi yang disampaikan, atau kemudian ketika ada potensi konflik dia menyampaikan kepada Panwas. Itu yang harus kita apresiasi terhadap mereka yang datang ke kantor Panwas. Bahkan saya melihat langsung kejadian ini, langsung dari mana? Dari YouTube saya lihatnya. Ini menurut saya potensi ini besok ada orang melapor kepada Panwas, kami insya Allah akan tampung. Tapi bahwa itu akan kita register, kita akan seleksi, itu tergantung bukti permulaannya ada atau tidak, saksinya ada atau tidak. Kalau tidak, atau katakan lebih, katakan tadi saya lihat ada yang melapor kepada Panwas, itu kejadiannya bulan April atau Mei. Ya tentu saja kami nggak bisa tindak lanjuti karena batas waktunya memang 7 hari kadaluarsa itu. Baik, kita lanjutkan dialog ini di paruh selanjutnya, bagaimana kita menciptakan pilkada. Saat tegang sebenarnya ya. Kalau sampai isu SARA di Jakarta itu sesuatu yang tak terduga bisa muncul ya. Kita ingat dulu di pilkada pertama DKI. Suasananya adem saja, bahkan boleh dibilang enak sekali gitu. Bahkan pilkada putaran pertama kemarin sebenarnya boleh dibilang sangat menyenangkan melihat pilkada itu gitu. Tapi begitu mulai putaran kedua ini, segala isu dimainkan, segala macam cara ya. Termasuk menurut saya pernyataan-pernyataan itu harus dilihat sebagai intimidasi. Misalnya ya Anda tidak boleh menjadi warga kami gitu, itu intimidasi gitu ya. Kemudian Anda tidak menjadi agama tertentu kalau Anda, itu intimidasi. Yang dikhawatirkan dari keamanan besok ini seperti apa? Ya saya tidak tahu persisnya ya, tetapi mungkin istilahnya ada ketidakpuasan. Makanya sebetulnya yang paling pokok itu meminimalisir kemungkinan terjadinya ketidakpuasan. Anda melihat masyarakat DKI sudah dewasa tidak agar tidak mudah terpecah kemudian berkonflik? Persoalan kita sebenarnya bukan dewasa ya, karena dari beberapa kasus yang kita lihat ya, konflik itu tidak membutuhkan komunitas besar. Ya, sedikit orang 50, 60, 70 bisa meletup, ya, sudah bisa membuat meletup ya. Dan itu mungkin terjadi di ibu kota. Sangat mungkin. Makanya sebetulnya yang paling pokok itu besok minimalisasi pelanggaran. Ini cepat antisipasi semua persoalan-persoalan yang dianggap potensial akan mendatangkan kerumunan massa tentu. Nah, yang paling utama betul itu kemudian di KPPS. Nah, petugas KPPS ini harus menyadari betul bahwa dia tidak boleh berpihak. Nah, kalau begitu ketahuan berpihak, nah ini potensial akan menimbulkan berbagai gugatan di KPPS itu, dan itu akan menjalar. Ingat, KPPS ini posisinya betul-betul sangat dekat dengan masyarakat gitu. Nah, beda dengan PPS ya, apalagi PPK sudah naik sedikit, udah agak menjauh dari konflik masyarakat. Nah, saya pikir di situ itunya besok ya. Tapi kalau sudah naik sebenarnya suara ini ke tingkat desa atau apalagi tingkat kecamatan, dia relatif agak tenang itu. Artinya kemudian kalau seandainya memang ada kemungkinan terjadi seperti itu, tidak salah juga pemerintah mengerahkan banyak aparat keamanan. Dan ini bisa terjamin. Iya, makanya sebenarnya jadi kita juga agak terkejut ya. Saya tidak tahu juga bagaimana, karena tiba-tiba pilkada yang semestinya menjadi pesta itu ya, pesta demokratik itu, suasananya kok tiba-tiba malah bukan pesta tapi menjadi mencekam. Mencekam gitu. Tapi mudah-mudahan ini kan lazim saja terjadi ya, karena ada ada suasana yang melibatkan publik secara menyeluruh dan sebagainya itu.
maka apa yang diucapkan oleh Presiden itu semacam antisipasi ya yang lazim lah disebut terjadi di mana-mana bahwa aparat keamanan itu harus dikerahkan. Siapa yang paling berperan untuk menjaga agar Jakarta aman, Jakarta kondusif untuk besok? Dimulai dari penyelenggara itu. KPPS KPU, yang Anda katakan? Ya mestinya KPUD. Tokoh masyarakat. Makanya kalau bisa dari sekarang betul ada semacam penyisiran kepada anggota KPPS yang oleh pandangan KPUD berpotensi menimbulkan masalah di hari besok begitu ya. Kedua tentu di Panwas ya. Panwas ini betul-betul harus proaktif. Dan jangan netral. Dalam penglihatan saya khususnya di putaran kedua ini Panwas lebih banyak menunggu ketimbang proaktif, dilaporkan. Jadi bukan mencari gitu. Minimal mungkin satu kasus seperti yang disebutkan tadi gitu. Nah, oleh yang ketiga adalah saya pikir harus ada pernyataan yang menyedukkan dari para peserta sekarang supaya besok betul-betul tidak boleh melakukan pelanggaran, tidak boleh melakukan anarki, pergunakan hak dengan sebaik-baiknya itu. Iya. Terakhir, oke saya mohon maaf ya Pak Rangkuti dan saya terakhir ke Pak Ramdansyah. Anda kan ikut terus rapat-rapat kemarin ini dengan berbagai aparat pemerintah. Anda yakin nggak besok ini akan berjalan aman? Saya orang yang percaya dengan bahwa hari ini jurnalis damai berlaku karena dalam isu SARA yang kemarin kita pertontonkan itu teman-teman media itu menahan diri untuk kemudian kasus Rhoma Irama misalnya tidak kemudian terblow up sangat tinggi sekali dan mencapai klimaks dan potensi konfliknya sangat besar. Yang kedua, saya kebetulan belajar kriminologi. Fear of crime itu rasa aman atau rasa takut akan kejahatan, takut menjadi korban. Itu ada beberapa faktor. Media tadi saya bilang, media yang menekankan rasa takut muncul adanya besok tidak aman, ini akan menyebabkan benar tidak aman. Yang kedua, persepsi tidak aman muncul karena memang vulnerable of being victim. Banyak masyarakat memang mudah saja jadi korban dalam pemilu dan bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi, ketika media, komunikasi interpersonal yang disampaikan oleh misal saya atau banyak teman-teman yang lain, yakinlah pemilu itu aman, kemudian yang namanya polisi juga 16.000 orang dikerahkan, 16 personil, ini menciptakan yang namanya rasa aman bisa saja terjadi. Sekali lagi potensi media yang tadi jurnalis damai itu ini berlaku karena waktu saya ke Aceh misalkan yang katanya Aceh akan konflik makanya perang kemarin waktu 2011 ke 2012 awal ternyata tidak terjadi itu saya ada di sana waktu itu. Terima kasih Pak Ramdansyah, terima kasih Pak Rangkuti atas waktunya bergabung bersama supaya kami. besok berjalan lancar, damai dan mendapatkan pemimpin yang kredibel siapapun itu ya. Ke TPS dengan senang, kira-kira gitu. Senang dan tenang dan nyaman. Baiklah saudara, dan itu tadi dialog kita